Salam hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengendalikan orang yang sedang marah ada caranya. Salah satu cara yang sangat dianjurkan adalah dengan merubah atau perubahan fisiologis. Apa itu perubahan fisiologis? Misalkan orang marah di luar rumah, kita ajak bergeser ke dalam rumah. Dengan mengajak pergeseran ini, pergeseran fisik dan psikologis juga bisa terjadi. Gelombang otaknya berada di atas 12 Hz. Dengan kita ajak masuk ke dalam rumah, pergeseran tempat, gelombang otak, amarah dan emosi bisa menurun sampai 4 Hz. Inilah sahabat IR kenapa kita harus melakukan perubahan fisiologis. Misalkan orang marah dalam keadaan berdiri, cepatlah ajak untuk duduk. Bila perlu, diajak untuk bergeser ke ruangan lain atau ke tempat lain. Dengan bergeser menjauhi tempat yang pertama ia marah, maka energi negatif di area tersebut sudah ditinggalkan. Ini langkah awal untuk meredahkan emosi orang atau membuat orang lebih nyaman dan emosinya bisa menurun. Inilah cara merubah orang dalam keadaan emosi negatif ataupun dalam keadaan marah. Misalkan orang marah di ruangan depan, kita ajak bergeser ke ruang tengah atau ke ruang belakang. Pergeseran tempat, dengan demikian pergeseran energi. Energi negatif yang sudah tercipta pada satu titik, kita akan alihkan untuk ke titik lain, di mana titik tersebut berada dalam energi yang rendah, energi yang positif, dan energi yang bisa menurunkan gelombang pikiran manusia. Dari 12 Hz atau bahkan dari 30 Hz yang masuk dalam gelombang gamma atau gelombang tsunami pikiran manusia, bisa diturunkan menjadi di bawah 12 Hz. Gelombang di mana manusia dalam keadaan rileks. Untuk pergeseran gelombang ini, salah satunya dengan pergeseran fisiologis. Dari berdiri kita ajak untuk duduk. Dari ruangan A kita ajak untuk ke ruangan B. Atau dari yang belum makan kita ajak untuk makan atau memberi minum. Setelah itu baru diberikan nasihat atau dengan kata-kata yang positif. Sahabat hebat, untuk menghadapi orang emosi tidak perlu langsung disalahkan atau dengan kata-kata yang bisa membuat dia tambah emosi. Kata-kata bukanlah solusi pada saat orang marah. Sahabat hebat, untuk menurunkan orang dengan amarah yang tinggi atau orang sangat marah, berikan kata-kata dan hindari kata jangan. Misalkan jangan marah, atau jangan lakukan ini, atau tidak boleh lakukan ini. Kata-kata jangan akan terbaca oleh orang yang marah atau di-cut atau dipotong, sehingga seakan-akan kita menganjurkan untuk dia marah. Di saat orang tersebut marah, kita dengan kata-kata, bahkan kata-kata yang tinggi, jangan marah, dia akan tambah marah. Inilah kenapa nasihat pada orang-orang yang sementara marah ini tidak selalu dianjurkan. Yang dianjurkan adalah perubahan fisiologis. Diam, kemudian ajak untuk duduk atau pegang tangannya dan alihkan dia ke tempat lain secara fisiologis. Rubah tempatnya, berarti energi pun berubah. Rubah posisinya, energi pun berubah. Energi yang kita harapkan dari energi marah menjadi energi yang lebih santai, lebih rileks. Perubahan dari gelombang otak yang menyebabkan dia emosi, dia marah, menjadi gelombang yang lebih rendah, gelombang yang rileks, dari gelombang beta ke gelombang alfa, bahkan ke gelombang delta. Gelombang alfa dan delta ini adalah gelombang santai dan gelombang rileks manusia. Jika kita melakukan perubahan fisiologis, maka kita bisa capai dengan alur penurunan gelombang energi manusia menjadi lebih rendah, lebih rileks dan lebih santai. Saatnya untuk kita beri nasihat dan wejangan jika mereka sudah rileks dan mereka sudah santai. Inilah tipnya bagaimana meredakan orang marah dengan cara perubahan fisiologis. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.